Akt 1, Jebakan Kayu dan Seekor Kucing yang Lapar. Bayangkan Anda adalah seekor kucing yang terjebak di dalam kandang sempit. Di luar sana, hanya beberapa sentimeter dari jangkauan cakar Anda, terletak sepiring ikan segar. Aromanya menggoda, perut Anda lapar, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan memecahkan teka-teki yang bahkan Anda tidak tahu itu ada. Kucing itu mencakar atap, menggigit jeruji, dan mondar-mandir dengan putus asa. Lalu, secara tidak sengaja, kakinya menginjak sebuah pemberat kecil yang terhubung dengan tali. Klik, pintu terbuka, kucing itu lari menuju makanannya. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap hari, waktu yang dibutuhkan si kucing untuk keluar menjadi semakin singkat. Tidak ada momen, aha, yang tiba-tiba. Tidak ada kilatan kecerdasan manusia. Yang ada hanyalah sebuah kurva belajar yang perlahan dan pasti. Pria yang memperhatikan jam sukatnya di sudut ruangan itu adalah Edward Thorndike. Eksperimen sederhana ini baru saja meruntuhkan sebuah keyakinan besar, bahwa hewan belajar melalui wawasan atau pemikiran. Bagi Thorndike, kucing itu tidak berpikir. Ia hanya merespons. Inilah lahirnya hukum efek, law of effect, sebuah perilaku yang diikuti oleh kepuasan akan melekat, sementara yang tidak, akan memudar. Akt 2, Angin Perubahan di awal abad 20. Dunia saat itu sedang berubah drastis. Revolusi industri mengubah petani menjadi buruh pabrik. Ilmu pengetahuan mulai mengalahkan tahayul. Kedokteran mulai menaklukkan cacar dan kolera. Di tengah gemuruh kemajuan ini, psikologi merasa tertinggal. Selama bertahun-tahun, psikologi dianggap sebagai ilmu lembut yang mempelajari isi pikiran, kenangan, dan perasaan melalui introspeksi. Namun bagi generasi baru ilmuwan, cara itu terasa kuno dan tidak ilmiah. Bagaimana Anda bisa mengukur sesuatu yang tidak bisa dilihat? Muncullah sosok yang akan mengubah wajah psikologi selamanya, John Brutus Watson. Bagi Watson, jika psikologi ingin dianggap sebagai sains yang setara dengan fisika atau kimia, ia harus membuang jauh-jauh istilah, kesadaran, atau pikiran. Watson berkata, lupakan apa yang terjadi di dalam kepala. Lihatlah apa yang dilakukan oleh tubuh. Akt 3, Anjing Pavlov dan Unit Bangunan Manusia. Inspirasi terbesar Watson datang dari Rusia, dari seorang fisiolog bernama Ivan Pavlov. Anda mungkin tahu ceritanya, Pavlov membunyikan bel, memberi makan anjing, dan akhirnya, anjing itu mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bel saja. Ini adalah penemuan besar. Salivasi adalah refleks otomatis, sesuatu yang bersifat biologis. Namun, Pavlov membuktikan bahwa bahkan refleks pun bisa diajarkan melalui asosiasi. Watson melihat ini sebagai kepingan puzzle yang hilang. Jika fisika punya atom, kimia punya elemen, dan biologi punya sel, maka psikologi punya stimulus dan respons. Inilah unit bangunan dasar perilaku manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan, mulai dari cara kita bekerja hingga rasa takut kita, hanyalah hasil dari rangkaian koneksi antara rangsangan dari luar dan reaksi tubuh kita. Akt 4, Skandal, Ambisi, dan 12 Bayi. Watson adalah pria yang kontroversial. Karir akademisnya hancur karena skandal perselingkuhan dengan asistennya, Rosalie Rainer. Ia dipecat dan pindah ke dunia periklanan, di mana ia menggunakan prinsip perilaku untuk membuat orang membeli produk melalui emosi. Namun, kutipan paling terkenalnya yang masih bergema hingga hari ini adalah tantangannya terhadap takdir. Berikan aku selusin bayi sehat, dan di dunia yang aku bangun sendiri, aku bisa melatih mereka menjadi apa saja, dokter, pengacara, seniman, atau bahkan pencuri, tanpa peduli dengan bakat, kecenderungan, atau ras leluhur mereka. Ini adalah puncak dari behaviorisme, sebuah keyakinan radikal bahwa manusia tidak lahir dengan nasib yang sudah ditentukan. Kita adalah kertas kosong yang ditulis oleh lingkungan kita. Warisan sang pembentuk perilaku. Meskipun metode Watson sering dianggap dingin dan mengabaikan sisi kemanusiaan, bahkan kehidupan pribadinya berakhir tragis dengan anak-anaknya yang mengalami depresi, pengaruhnya tidak bisa dibantah. Hingga tahun 1970-an, behaviorisme mendominasi dunia. Ia mengubah cara kita mendidik anak, cara perusahaan melatih karyawan, hingga cara terapis membantu orang mengatasi ketakutan.
Kita mungkin ingin percaya bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran kita. Namun, seperti kucing Thorndike di dalam kotak atau anjing Pavlov yang bereaksi pada bel, kita semua terus-menerus dibentuk oleh dunia di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang, siapa atau apa yang sedang membentuk perilaku Anda hari ini? Apakah Anda setuju dengan Watson bahwa kita hanyalah hasil dari lingkungan kita? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di dalam pikiran kita yang tidak bisa diukur oleh sains? Mari kita diskusikan.